Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kita harus bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat itu berarti kita berguna bagi orang lain, terutama bagi kedua orang tua. Baik itu untuk ayah atau ibu, kita harus berguna. Nah, sebelum kita melanjut ke materi yang akan kita bahas, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang sifat jaiz dan mustahil? Ingat ya, ada umyun, bukmun, mukhalafatul hawadisi. Masih ingat? Nah, kemudian sekarang kita akan belajar tentang apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua berarti berbakti kepada ayah dan ibu. Kemudian untuk belajar kali ini, yang pertama kalian harus tahu apa sih berbakti kepada orang tua. Yang kedua, kalian juga harus tahu dan menyebutkan ciri-ciri, kemudian cara menumbuhkannya, lalu hikmah dan dampak apabila kita berbakti kepada orang tua. Nah, sebelum dilanjut, ada yang tahu nggak berbakti kepada orang tua artinya apa? Cung? Apa? Patuh, bagus. Siapa lagi? Farel? Hormat. Akila? Taat, bagus. Berarti kalian sudah tahu ya apa itu berbakti. Jadi berbakti itu hormat, patuh, taat kepada siapa? Yang kedua, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena sudah dirawat. Karena sudah dirawat kita. Lalu Dirawat sampai besar. dirawat sampai besar. Apalagi Diberi diberi kasih sayang. Apalagi mendidik. Karena orang tua sudah mendidik. Nah, sebelum belajar lebih lanjut, ibu pengen tahu kalian apa ya, memahami nggak apa berbakti kepada orang tua? Udah tahu belum? Silakan di scan dulu barcode-nya, lalu diisi. Sudah? Sudah belum? Sip, bagus. Ini ada video tentang berbakti kepada orang tua. Kalian lihat ya. Dahulu kala, hiduplah seorang janda miskin bernama Mande Rubayah dan anak lelaki satu-satunya, Malin Kundang. Untuk menghidupi keluarganya, Mande Rubayah bekerja membantu para nelayan memindahkan ikan-ikan hasil tangkapan ke daratan. Ketika Malin beranjak dewasa, ia berangkat merantau ke negeri seberang. Ia berjanji akan kembali ke desanya jika sudah menjadi saudagar kaya yang dapat membahagiakan ibunya. Di negeri seberang, Malin berhasil mengembangkan usaha dagangnya sehingga menjadi saudagar yang kaya. Ia pun
setelah kalian menonton video tadi, video tentang apa? Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja yang akan kalian diskusikan dengan teman kalian. Nanti diskusikan apa aja soal yang ada di sini, kalian jawab. Berarti ini sebuah masalah yang harus kalian pecahkan. Berarti harus dijawab. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman. Apa saja tadi yang ada di video. Tadi di video ada apa saja, kejadiannya ada apa saja, boleh dituliskan. Apakah sudah berdiskusinya? Sudah. Kalau misalkan kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian sendiri, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti Ibu panggil, silakan tiap kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Nah, silakan yang pertama kelompok 1 untuk maju ke depan, silakan. Hal apa saja yang kalian dapatkan dari video yang telah kalian tonton? Ada mande, terus kenapa maling undang turun menjadi batu karena tidak taat kepada ibunya. Bagus. 2. Jelaskan amanat apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut. Berbakti kepada orang tua, jangan menirukan maling dikundang, harus taat dan patuh kepada orang tua. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan tepuk bagusnya. 1, 2, 3. Bagus. 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 Silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Nah, sekarang kelompok selanjutnya itu kelompok 2. Kepada kelompok 2 silakan maju ke depan.
berbakti. Jadi berbakti kepada orang tua itu yaitu berbuat baik kepada keduanya, kepada ayah dan ibu. Kemudian selalu mentaati perintah keduanya. Ada ciri-ciri anak yang berbakti. Salah satunya bisa kalian baca, ada berkata lemah lembut, kemudian taat pada perintahnya, mendengarkan nasihatnya, yang paling penting selalu mendoakan. Cara menumbuhkan sikap berbakti, salah satunya selalu mendahulukan perintah orang tua. Kalau misalkan disuruh orang tua, berarti harus melaksanakan. Hikmahnya apa yang dapat kita ambil kalau kita misalkan berbakti kepada orang tua? Salah satunya memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Jadi kita itu mulia di hadapan Allah, di sisi Allah kalau kita berbakti kepada orang tua. Dampaknya apa kalau kita berbakti? Mendapatkan dosa besar. Kalau kita tidak melaksanakan perintahnya, misalkan ayah ibu kalian menyuruh, kalian tidak melaksanakan atau tidak mau, berarti mendapat dosa besar. Itu salah satunya. Silakan kalian kerjakan soal-soal. Apa kalian sudah mengerjakannya? Nah, setelah belajar kita akan merefleksikan. Jadi ibu pengen tahu nih, setelah belajar materi tentang berbakti kepada orang tua, perasaan kalian bagaimana? Silakan tulis di kertas, nanti dikumpulkan ke ibu. Apakah sudah semuanya? Sudah. Kumpulkan ke ibu. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Nah, berarti kalian sudah paham tentang materi berbakti kepada orang tua. Jadi kesimpulannya, berbakti kepada orang tua itu kita harus hormat, harus taat, harus patuh pada perintahnya, harus menjaga nama baiknya. Kita dapat hikmah kalau misalkan berbakti kepada orang tua, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita tidak hormat, tidak patuh kepada orang tua, akan mendapatkan dosa besar. Nah, itu yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian. Kita belajarnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan sebelum ditutup, alangkah baiknya berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan. Bila kita berdoa sebelum pulang, doa mulai.